Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita belajar lagi di pembelajaran tematik dengan tema wirausaha dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Kita akan memasuki pembelajaran yang keempat dan kelima. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa lebih mudah dipahami. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha. Nah, berikut sikap-sikap untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, diantaranya kerja keras, tekun, dan jujur. Nah, untuk sikap kejujuran ini perlu ditanamkan supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, berikut ada kisah tentang seorang pengusaha roti gulung yang meraih kesuksesan karena kejujurannya. Silakan kakak baca ceritanya yang ada di buku paket halaman 24 dan 25. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang teks formulir. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang formulir. Formulir ini adalah format isian yang terdiri dari biodata lengkap. Adapun kegunaan dari formulir adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengambil data. Dan untuk jenis teks formulir itu banyak sekali ya. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, daftar riwayat hidup, formulir transfer, wesel pos, kartu pos, formulir pemesanan barang, kartu anggota, dan masih banyak formulir yang lainnya. Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah mengisi formulir ya, baik itu formulir pendaftaran suatu kegiatan ataupun formulir yang lainnya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang keberagaman usaha. Keberagaman usaha ada di lingkungan sekitar kita. Ada yang bergerak di bidang pariwisata, pertanian, wira swasta, pelayanan jasa, dan sebagainya. Setiap usaha yang dilakukan pasti melibatkan orang lain, karena manusia dalam kodratnya berperan sebagai makhluk sosial atau makhluk yang membutuhkan orang lain. Dan kita juga berperan sebagai makhluk ekonomi. Namun, adanya perbedaan kegiatan usaha ini bukanlah penghalang untuk kita saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan usaha yang ada. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun cara menghargai keberagaman usaha yaitu tidak iri hati, menjadikan teladan dan inspirasi, melaksanakan persaingan sehat, serta sopan dan santun ketika berinteraksi. Nah, itulah cara-cara untuk menghargai keberagaman usaha yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kerjasama negara-negara ASEAN. Banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, baik di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Sekarang kita akan belajar tentang kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Salah satunya adalah dengan adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Adapun pembentukan MEA ini atau nama lainnya adalah AEC, singkatan dari Asian Economic Community. Ada 4 landasan yang menjadi
dasar pembentukan MEA. Disebut dengan 4 pilar, yaitu menjadikan ASEAN pasar tunggal dan pusat produksi, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan integrasi ke ekonomi global. Adapun tujuan dari MEA adalah untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Jadi, MEA ini akan membentuk ASEAN menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing di bidang ekonomi. Selanjutnya, berbicara tentang ASEAN, sudahkah kalian mengenal atau mengetahui lambang atau logo dari ASEAN? Nah, berikut adalah lambang atau logo dari ASEAN. Logo ini memiliki makna atau arti tersendiri. Misalnya, warna biru ini berarti perdamaian dan keamanan. Untuk warna putih ini artinya kesucian, dan untuk warna merahnya itu keberanian dan dinamika. Kemudian warna kuningnya berarti kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara untuk simbol ini 10 tangkai padi artinya persatuan, kesatuan, dan keharmonisan 10 negara ASEAN. Dan untuk gambar lingkaran artinya kesatuan ASEAN. Nah, sebagaimana kita ketahui, ASEAN itu memiliki 10 anggota ya, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Laos. Nah, itulah logo atau lambang dari ASEAN ya, dan arti-artinya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna dari logo. Logo ini adalah bagian dari reklame. Logo berarti simbol dari suatu organisasi, kelompok, atau perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan. Logo adalah identitas atau ciri khas ya. Logo yang baik akan mencerminkan kesan yang baik juga terhadap pemiliknya. Nah, maka dari itu, dalam pembuatannya logo tidak boleh asal-asalan. Adapun dalam pembuatan logo, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya sederhana, mudah diingat dan dimengerti, tahan lama, enak dipandang, sesuai fungsi, tepat, serta unik dan menarik. Adapun fungsi dari logo adalah untuk mengidentifikasi produk, jasa, atau perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah membuat logo. Yang pertama, pilih tema yang diinginkan. Kemudian, buat simbol atau gambar yang mewakili tema tersebut. Yang ketiga, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Dan yang keempat, tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Nanti kakak boleh mencoba membuat logo sendiri ya, dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, berikut ada contoh-contoh logo. Nih, ini adalah logo sekolah kita ya, Sekolah Dasar Islam Al-Bayani. Kemudian ada logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga logo ini, Kabupaten Bekasi, logo Hari Anak Nasional, logo Germas, dan logo Pertamina. Tentunya, setiap logo itu memiliki arti dan makna tersendiri ya. Nah, itulah pemaparan materi dari Ibu hari ini. Dan untuk tugasnya, gambarlah logo ASEAN dan tuliskan arti dari setiap
simbol atau gambar yang ada pada logo tersebut, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Boleh di buku tulis atau di buku gambar. Setelah itu, silakan kakak kirim japri ke Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.